penonton ngeteh ngebahas tentang hukum dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana tips menghadapi laporan yang ditolak oleh pihak kepolisian. Karena terkadang sering mendengar bahwa laporan yang ditolak oleh kepolisian, untuk itu kami berharap penonton dimanapun berada jangan pernah mengalami terkait dengan laporan yang ditolak oleh pihak kepolisian. Untuk itu kami ingin membahasnya kali ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Joko Sutarto SH. Oke, terima kasih kepada semua sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum yang masih setia untuk menonton acara kami dari Adiva Jos. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Mbak Sari Citra Pertiwi, yang mana tema kita pada saat ini yaitu membahas tips antisipasi laporan polisi ditolak. Semoga acara ini juga bisa bermanfaat kepada kita semua. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah like and subscribe. Begini Mbak Sari Citra Pertiwi, biasanya ketika orang merasa dirugikan, orang tersebut ingin melaporkan ke polisi atas peristiwa kerugian tersebut. Dengan demikian, suatu hal yang lumrah atau lazim atau biasa ketika ada orang atau sekelompok orang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain, maka dia ingin melaporkan perkara tersebut ke kepolisian. Namun, kadang kita mendengar ketika ada seseorang ingin melaporkan atas peristiwa yang sudah terjadi pada dirinya, laporan polisi tersebut ditolak. Ini seperti kejadian di wilayah Jakarta Timur, terjadi pada akhir tahun 2021. Ada korban perampokan melaporkan kejadian tersebut, namun oleh petugas yang menerima ternyata, atau petugas yang piket ternyata ditolak. Nah, kejadian-kejadian ini tentu sangat tidak mengenakan. Coba kita renungkan sejenak, bagaimana ketika orang sangat bersemangat sekali, sangat mempunyai harapan laporan polisinya diterima, namun ketika sampai di kantor kepolisian, laporan atau aduan tersebut ditolak. Ini juga terjadi pada tahun 2016, ada kejadian tidak pidana penipuan dan penggelapan terjadi di wilayah Ngrogol, Kabupaten Sukoharjo. Namun oleh pelaku kwitansinya ditulis di Surakarta. Oleh korban dilaporkan ke Polsek Ngrogol, Sukoharjo. Namun oleh petugas kepolisian yang menerima dan juga koordinasi dengan bagian reserse, laporan tersebut ditolak dengan alasan bahwa kwitansinya tertulis di Surakarta.
Kemudian oleh korban dilaporkanlah ke Polsek Serengan Surakarta. Dengan berbagai argumentasi, laporan tersebut dapat diterima oleh Polsek Serengan Surakarta. Kejadian serupa juga terjadi di tahun 2021 ketika ada seseorang ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana di Polresta Surakarta, namun ternyata oleh petugas dinyatakan bahwa silahkan melaporkan ke Polres Sukoharjo karena lokus deliktinya berada di Sukoharjo. Namun apa yang terjadi ketika di Polres Sukoharjo kemudian diadakan gelar perkara secara sederhana, saya ulangi, gelar perkara secara sederhana, ditemukan bahwa lokus deliktinya di Surakarta. Akhirnya korban tersebut kembali lagi ke Surakarta. Kemudian dilanjutkanlah perkara tersebut di Polresta Surakarta. Kejadian ditolak laporan polisi tentunya sangat tidak mengenakan. Karena sesuatu yang ditolak itu, sekali lagi, rasanya sakitnya kok di sini. Nah, untuk mengantisipasi adanya laporan polisi yang ditolak, kepada sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum, kami berikan tips antisipasi laporan polisi ditolak. Yang pertama yaitu sudah seharusnya yang melaporkan adalah korbannya sendiri. Saya ulangi, sudah seharusnya adalah pelapor atau pengadunya adalah korbannya sendiri. Jangan lupa membawa dokumen ataupun bukti awal, misalnya kwitansi atau foto, atau mungkin ada surat pernyataan. Ini diperlukan sehingga dapat mempermudah kepada petugas pelayanan di kepolisian untuk menerima laporan atau aduan tersebut. Bagaimana kalau laporan atau aduan tersebut tetap ditolak? Karena mungkin dari pihak petugas beranggapan bahwa perkara ini adalah perkara perdata. Memang biasanya kalau dalam laporan itu sudah ada surat perjanjian, terkadang petugas ini ragu-ragu apakah ini masuk pidana atau bukan. Untuk itu kami sarankan cek dulu apakah surat perjanjian ini mendahului serah terima uang atau ada surat perjanjian dulu baru ada uang. Jadi kita cek tempus delicti. Antara surat perjanjian dengan serah terima uang itu lebih dahulu yang mana? Ini terkait dengan laporan penipuan atau penggelapan. Apabila memang dari pendapat ahli mempunyai kesimpulan perkara tersebut adalah perkara pidana, maka bisa menjadi tambahan lampiran. Sehingga lampirannya selain tadi ada bukti awal, ditambah dengan yaitu adanya legal opinion dari pendapat ahli. Selanjutnya, apabila memang dari pihak pengadu adalah korbannya sendiri atau pelapornya adalah korbannya sendiri, maka bila ditolak, sampaikan atau ingatkan tugas dari kepolisian diantaranya adalah merupakan petugas pelayan dan pengayom masyarakat. Selain itu, ingatkan juga adanya Perkapolri
nomor 14 tahun 2011 huruf A dan F, yang mana bunyinya sebagai berikut. Setiap anggota Polri dilarang, huruf A, menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Huruf F, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Itu jelas dituangkan dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011. Ingatkan dulu kepada petugas, kalau memang sudah membawa dokumen, ada pendapat ahli, kemudian sudah diingatkan, masih kokoh pada pendiriannya, tetap berkeras hati untuk menolak laporan polisi, maka bisa menyampaikan keluhan atau mengadu kepada atasannya langsung. Maksudnya misalkan kepada Polsek, yaitu kepada Kapolsek. Misalkan laporannya ditolak di tingkat Polres, bisa kepada Kapolres dan berjenjang ke atasnya. Atau memang bagian-bagian yang sudah diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi tugas-tugas anggota kepolisian. Di antaranya yaitu Propam. Propam sudah ada dimulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, sampai dengan Mabes Polri. Atau juga khusus di bagian pengawasan. Kalau di Polres ada namanya Siwas. Kalau di Polda namanya Irwasda. Kalau di Mabes Polri adanya Irwasum. Bisa menyampaikan keluhan kalau sudah melakukan upaya tersebut, namun petugas kepolisian tetap menolaknya. Yang keempat, yang terakhir, kalau memang tetap ditolak, yaitu bisa melakukan upaya hukum. Kemana? Ke pengadilan negeri. Apa materinya? Yaitu perbuatan melawan hukum. Kemana menggugatnya? Sesuai dengan wilayah hukumnya. Misalkan begini, laporan ditolak di kota A, juga melakukan gugatannya di pengadilan negeri kota A. Sehingga sesuai dengan wilayah hukumnya. Demikian informasi dari kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya dan khususnya kepada sahabat ngeteh ngebahas tentang hukum. Sekali lagi saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa setelah ini ada kesimpulan dari kami. Terima kasih.